Nah, dari sini kan teman-teman mahasiswa, adik-adik mahasiswa yang selama ini menolak pembangunan ibu kota negara Indonesia yang baru di Nusantara, lalu kemudian juga ikut berdemonstrasi atas nama aspirasi masyarakat gitu ya. Harusnya mulai hari ini kalian semua buka mata. Kalau kalian jumlah demonstran kalian bersama teman-teman kalian nggak nyampe 1000, ya kalian harus tahu diri. Karena yang datang ke IKN setiap hari lebih dari 1000. Dan ini juga bagian dari aspirasi yang tidak mereka sampaikan dengan bahasa-bahasa pakai banner atau pakai tulisan-tulisan yang aneh-aneh. Enggak, mereka cuma datang ke sana. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua mantan-mantan kalian yang tidak pernah bisa menghargai dan mengapresiasi pencapaian-pencapaian kita. Cerita-cerita semacam itu menurut saya jadi mirip sekali dengan kelompok Salawi. Semua salah Jokowi. Pokoknya apapun yang dilakukan oleh Pak Jokowi semua salah gitu. Bikin jalan tol salah, mindahkan ibu kota salah. Bahkan liburan ke Jogja dan Bali bersama keluarga juga salah. Sampai Pak Jokowi kunjungan kerja ke Amerika pakai pesawat Garuda Indonesia juga disalah-salahin. Sama tukang panci. Tukang pancinya Salawi soalnya gitu ya. Tapi pada akhirnya biasanya gitu ya, semua yang mereka nyinyirin itu akan terjawab oleh waktu. Sama seperti soal jalan tol misalkan yang dulu dipertanyakan, siapa yang mau pakai, harganya mahal, gak ada orang mau lewat di jalan tol Surabaya Jakarta. Sekarang terbukti macet parah. Terjawab oleh waktu gitu. Nah, termasuk ibu kota negara baru ini juga sama gitu. Dulu kan sempat dipertanyakan tuh sama Edi Mulyadi. Kemarin sudah dia menjalani sidang gitu karena dia sempat mengejek Kalimantan ini tempat jin buang anak dan itu menyinggung warga sana gitu ya. Udahlah masuk barang ini. Kemarin udah sidang dia gitu. Jadi orang-orang yang mengejek Kalimantan ini tempat jin buang anak, hanya monyet yang mau tinggal di sana, nggak ada orang mau tinggal di sana. Sekarang ini mulai terjawab gitu. Karena kemarin saya baca berita bahwa di titik nol lokasi ibu kota negara Nusantara itu didatangi 3.000 orang lebih dalam sehari. Padahal di situ belum ada pembangunan. Ya maksudnya ada, tapi yang dibangun tuh baru keruk-keruk pondasi gitu ya. Belum ada fisik yang kelihatan megah, belum ada. Baru hutan-hutan dan pondasi-pondasi kecil gitu. Tapi sudah ribuan orang datang ke sana, penasaran, pengen tahu ibu kota negara kita yang baru. Dan setelah saya selidiki, ternyata gitu ya, sejak Pak Jokowi melakukan ritual pecah kendi di sana, menyatukan tanah dan air bersama-sama dengan seluruh gubernur yang ada di Indonesia, sejak hari itu sampai sekarang, hampir 2 bulan, setiap harinya, setiap hari, 1.000 orang lebih datang ke sana, pengen lihat lokasi tempat Pak Jokowi datang. Dan ini nggak ada perencanaan atau promosinya gitu loh. Mereka memang tinggal datang aja gitu, atas inisiatif sendiri dan memang kemauan sendiri. Dan sekarang ketika libur panjang, libur Idul Fitri gitu ya, ini bahkan mencapai 3.000 orang per harinya. Yang rata-rata datang dari berbagai daerah atau orang yang kebetulan lewat di sana, yang lagi mudik, berbondong-bondong datang ke sana pengen tahu, pengen ngelihat seperti apa. Padahal adanya itu cuma tulisan titik nol, kendi, udah. Sisanya ya hutan-hutan gitu. Sekarang kan mulai terjawab ya. Padahal belum ada bangunannya, orang-orang sudah mau ke sana, ribuan orang loh. Jadi buat kalian yang bertanya, termasuk Rizal Ramli yang dulu mempertanyakan siapa yang mau pindah ke sana, sekarang kalian bisa lihat tuh, ribuan orang datang ke sana. Tiap hari, bukan cuma sekali 2 kali. Dan ini menunjukkan betapa masyarakat ini sangat antusias, sangat mendukung pemindahan ibu kota negara baru ini. Setidaknya masyarakat itu penasaran, pengen tahu gitu. Karena kalau sudah anti, menolak gitu, nggak setuju dengan pembangunan ibu kota negara kita yang baru ini, iya mereka nggak akan datang. Nggak akan ada orang datang ke sana pengen lihat, nggak akan ada. Gitu. Tapi faktanya hari ini, berbondong-bondong ribuan orang datang ke sana.
Bahkan katanya sejak Pak Jokowi datang ke sana, sejak Pak Jokowi berkemah di sana, itu banyak sekali pejabat-pejabat pusat dan daerah datang ke sana meninjau lokasi ini gitu. Bahkan teman-teman saya yang pejabat yang bukan gubernur gitu ya, yang pejabat daerah gitu ya, itu juga ternyata beberapa dari mereka banyak yang sudah datang ke sana. Pengen lihat aja katanya. Ketika saya tanya, ngapain kalian datang ke sana? Ngapain kamu datang ke sana? Ya cuma pengen tahu. Sebatas itu gitu. Ini belum ada bangunannya loh ini. Apalagi kalau sudah bangunannya jadi. Gimana kira-kira? Karena sejak Pak Jokowi datang ke sana lalu kemudian diikuti oleh banyak pejabat daerah, DPRD, ya staf-staf daerah, kepala daerah gitu ya, kepala dinas dan sebagainya yang datang ke sana, itu sudah membuat ekonomi masyarakat sekitar terdampak. Hotel-hotel itu sudah penuh mulai sejak Pak Jokowi datang ke sana gitu. Restoran-restoran mulai berbuka-buka baru, mulai penuh orang-orang datang ke sana gitu. Ini sudah mulai terlihat dampak positifnya, dampak dukungan masyarakat terhadap apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Dan saya nggak tahu gitu apa yang membuat mereka ini datang ke sana selain rasa penasaran gitu. Karena ya gimana ya, lawang cuma hutan terus kemudian ada titik nol, lokasi bulat gitu. Apa? Kalian penasaran kepada apanya? Saya nggak ngerti gitu. Dalam analisa saya, ini mungkin ada dua hal gitu ya. Mungkin ini adalah bagian dari magnet Presiden Jokowi gitu. Mungkin para pendukungnya itu sangat-sangat punya hubungan emosional dengan Pak Jokowi, sehingga ketika Pak Jokowi melakukan sesuatu itu kan memang biasanya langsung diikuti atau rame gitu. Lawang Pak Jokowi pakai payung aja langsung jual rame. Pak Jokowi pakai jaket banyak orang beli juga. Jadi ketika Pak Jokowi datang berkemah di sana, lalu kemudian banyak orang juga pengen datang ke sana. Pengen lihat, pengen tinggal di sana tapi nggak bisa. Ya karena ini bukan tempat wisata. Ini bukan tempat wisata. Dan masuk ke sana tuh nggak ada karcisnya katanya. Ya karena ya ibu kota negara masa jadi tempat wisata. Nah, dari sini kan teman-teman mahasiswa, adik-adik mahasiswa yang selama ini menolak pembangunan ibu kota negara Indonesia yang baru di Nusantara, lalu kemudian juga ikut berdemonstrasi atas nama aspirasi masyarakat gitu ya. Harusnya mulai hari ini kalian semua buka mata. Kalau kalian jumlah demonstran kalian bersama teman-teman kalian nggak nyampe 1000, ya kalian harus tahu diri. Karena yang datang ke IKN setiap hari lebih dari 1000. Dan ini juga bagian dari aspirasi yang tidak mereka sampaikan dengan bahasa-bahasa pakai banner atau pakai tulisan-tulisan yang aneh-aneh. Enggak, mereka cuma datang ke sana dan kalian harus lihat itu. Itu adalah bagian dari dukungan dan aspirasi masyarakat asli Indonesia. Jadi buat kalian yang menolak, kalian kalah jumlah kayaknya. Ya karena kalian demonya kan berapa hari cuma waktu itu, sehari 2 hari. Itu pun ya isinya cuma nggak sampai 1000, 2000 gitu ya. Ini di IKN tiap hari ribuan orang datang. Ibaratnya tuh mereka tiap hari demo tuh ke sana. Menyampaikan aspirasi dukungan terhadap pembangunan ibu kota negara Nusantara. Jadi buat Rizal Ramli, Edi Mulyadi, mahasiswa gitu ya. Coba buka mata, buka. Ya, kalau kalian nggak bisa membuka mata bahwa dukungan terhadap Presiden Jokowi dan pembangunan ibu kota negara baru, ya kalian jadinya hanya mengklaim omong kosong atau gerbong kosong gitu. Yang seolah-olah aspirasi masyarakat padahal masyarakatnya mendukung. Dan dari sini saya ya nggak ngerti lah apa yang membuat masyarakat bisa seantusias ini. Mungkin ya cuma sekedar penasaran atau mungkin juga ada efek-efek ritual spiritual yang dilakukan oleh Presiden Jokowi di sana atas doa-doa yang disampaikan, dipanjatkan oleh Pak Jokowi sepanjang malam ketika beliau berkemah di sana. Karena saya dengar beliau terus berdoa sepanjang malam di sana gitu. Ya mungkin ada dampak, ada efeknya gitu. Dan mungkin juga karena menurut kepercayaan kita itu manusia ini semuanya dari tanah dan akan kembali ke tanah. Maka ketika penyatuan tanah dan air dari seluruh daerah di Indonesia itu kemudian menjadi sangat sakral sekali, seolah-olah bisa menyatukan kita semua di sana nanti.
Ya kita nggak tahu mana yang benar. Tapi pada intinya, faktanya, dukungan masyarakat terhadap pembangunan ibu kota negara baru kita sudah seantusias itu, sudah sebesar itu. Jadi buat Rizal Ramli atau siapapun capres yang mengatakan bahwa nanti kalau jadi presiden ibu kota negara akan kita batalkan, itu artinya Anda itu sudah mau ingkar janji padahal belum terpilih. Ya karena suka nggak suka, ibu kota negara baru yang mau kita pindahkan ini, yang mau kita bangun ini, itu kan kesepakatan bersama antara pemerintah dengan DPR gitu. Semua fraksi juga udah setuju. Jadi kalau belum apa-apa sudah mau ingkar janji, gimana mau jadi capres? Gimana mau menjadi pemimpin yang aman? Belum apa-apa udah gak mau ngerjain. Tapi ya terima kasih kepada masyarakat sekitar Kalimantan atau masyarakat yang sudah datang berkunjung ke sana dari berbagai pulau gitu ya. Ini pesan ini, berita ini gitu, itu semakin menguatkan Presiden, pemerintah, DPR, dan banyak orang di Indonesia. Kita jadi semakin yakin untuk pindah ke sana dan memulai kemajuan negara Indonesia sampai menjadi mercusuar dunia tahun 2045 nanti. Itu menurut ceritanya Jayabaya gitu. Tapi sebelum itu gitu ya, sebelum kita mengarah ke sana ya kita harus pastikan dulu bahwa pembangunan ini benar-benar bisa dilaksanakan, selesai, dan benar-benar bisa dilanjutkan oleh siapapun presiden setelahnya, setelah Pak Jokowi. Kalau ada presiden yang sudah capres atau yang baru maju sudah keluar-keluar pengen ngebatalin, udahlah lupakan. Gak ada gunanya gitu. Gak usah kita hiraukan gitu. Dan dari sini saya semakin semakin yakin bahwa Indonesia ini ke depan akan semakin seimbang gitu, karena pembangunan akan ada juga di Kalimantan gitu. Dan ibu kota ada di sana, artinya secara keamanan juga akan jauh lebih kuat di perbatasan antara Malaysia dengan Indonesia gitu, dengan Singapura, Thailand, dan sebagainya. Itu juga akan memperkuat posisi kita di tingkat ASEAN, sehingga ke depan ini memang akan jauh lebih baik gitu. Dan saya di posisi orang yang tidak punya dana, tidak punya kelebihan uang untuk melakukan proyek-proyek di sana, tapi saya bisa bayangkan gitu. Kalau saya punya uang, saya punya pendanaan gitu ya, kayaknya saya pasti akan bikin atau berpikir soal proyek strategis yang ada di Kalimantan. Ya karena ibu kota pindah ke sana, maka kan banyak tuh urusan-urusan yang akan berkaitan dengan pemerintah akan ya otomatis harus pindah ke sana dan harus bisa beroperasi di sana gitu. Kan banyak proyeknya gitu ya. Ya cuma karena saya bukan di level itu gitu. Akhirnya ya kita hanya bisa bersyukur dan mendukung agar pembangunan ini benar-benar bisa dilaksanakan tepat waktu dan selesai secepat-cepatnya. Saya nggak membayangkan misalkan nanti tahun 2024 misalkan gitu ya, kita sudah bisa mengadakan, ini kan rencananya gitu ya, mengadakan upacara hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia di sana. Ini pasti akan jauh lebih menarik perhatian banyak orang lagi gitu dibanding yang sekarang yang masih belum ada apa-apa udah ribuan orang datang ke sana. Saya nggak tahu lah, tapi ya kita doakan gitu, dan semoga siapapun yang punya kepentingan, punya pemikiran untuk memajukan Kalimantan, ya bisa datang ke sana, bisa membangun negeri ini bersama-sama sehingga terjadi keadilan pembangunan antara Jawa dan luar Jawa. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Begitulah kura-kura.